Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada. Semoga dengan doa dari Bang Anto di sini teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia selalu bersama keluarga dan orang-orang yang mencintai Anda. Insya Allah juga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu menerbangkan nikmatnya, rezekinya di muka bumi ini, berbagi kasih dan Anda mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah buat Anda semua sebagai kita pejuang-pejuang fisabilillah untuk menghidupi keluarga kita. Nah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bicara tentang mindset. Mindset itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena satu keistimewaan manusia yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah otak. Otak untuk berpikir supaya kita bisa memilah dan memilih dan memutuskan mana yang baik buat kehidupan kita. Dan kekuasaan memilih itu ada pada kita. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu organ tubuh yang ada di kepala kita yang bernama otak. Nah, otak inilah yang akan membuat pola pikir. Kalau bahasa saya dalam buku Do It adalah konstruksi berpikir. Tetapi kalau orang-orang menyebutnya dengan mindset. Ya, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana mindset itu mempengaruhi kesuksesan seseorang, mempengaruhi kebahagiaan seseorang, menentukan gagal dan berhasil seseorang tergantung dari mindset. Namun mindset yang akan kita bicarakan ini adalah mindset tentang digital mindset yang sekarang sedang digemari oleh banyak perusahaan dalam merekrut karyawan. Bagaimana calon-calon karyawan itu harus mempunyai berpikir digital mindset. Untuk itu, jangan kemana-mana, ikutin terus channel Bang Anto. Kita akan bicara dan juga akan memberikan contoh-contoh tentang digital mindset. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita mulai membahas tentang digital mindset. Mulai dari pengertian-pengertiannya, kenapa nanti digital mindset itu dibutuhkan, apa yang harus Anda persiapkan dalam menghadapi digital mindset ini, khususnya Anda teman-teman yang akan mengikuti seleksi-seleksi atau interview-interview di dalam berbagai perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan ternama sekarang sudah memulai memasukkan kriteria perilaku-perilaku atau karakter-karakter dari calon pekerja yang mempunyai digital mindset. Nah, apakah itu termasuk Anda semua? Nah, untuk itu mari simak sampai habis video ini. Nanti saya juga akan mencoba membuatkan kira-kira bentuk pertanyaan seputar digital mindset itu seperti apa. Baik pertanyaan langsungnya atau pertanyaan yang ada beberapa nanti yang kita buat agak mendetail pertanyaannya. Selain pertanyaan itu juga, nanti saya juga membekali kisi-kisi jawaban dari pertanyaan yang dimaksud. Tapi ini kan hanya untuk membekali teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, untuk membuat nanti, oh yang dimaksud dengan digital mindset itu seperti ini. Pola pikir yang diinginkan itu adalah seperti ini. Sehingga nanti Anda tidak termangap-mangap apa ya
pelangak, apa yang dimaksud dengan digital mindset? Mindset itu apa gitu? Sering dengar tapi susah mengungkapkannya. Nah, baik, untuk itu kita akan mulai dari penjelasan ini. Sahabat Legacy Voice dimanapun Anda berada, saya yakin kalau mendengar kata digital sudah tidak asing lagi tentunya. Ya, dulu TV kita analog, TV analog, kemudian berubah menjadi TV digital. Yang tentu hasilnya, kualitas gambarnya, kualitas suaranya, lebih banyak frekuensinya, mudah diakses, dan segala macam. Itu adalah akibat perubahan dari dunia digital. Bahkan sekarang TV yang di rumah kita itu sudah berubah kembali menjadi smart TV. Smart TV, teknologi handphone masuk di sana, teknologi komputer masuk di sana, sehingga lebih memudahkan lagi kita di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Itulah dari kemajuan dunia digital. Kalau zaman dulu mungkin Anda ingat orang-orang tua Anda punya kamera DSLR, kemudian sebelumnya itu lagi kamera yang memakai roll film, sudah berpindah menjadi kamera digital, semakin canggih lagi kameranya menjadi eh, kamera saat ini yang bisa merekam, bisa untuk foto-foto, semakin kecil kameranya, semakin canggih gambarnya, semakin jelas, semakin clear. Inilah kemajuan-kemajuan digital teknologi. Begitu juga dengan teknologi handphone, semakin ke sini semakin maju dunia digital. Nah, sekarang adalah kita bicara tentang mindset. Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir kita, bagaimana cara kita berpikir terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, dari pola pikir inilah yang akan menyebabkan nanti pola tindak tanduk kita dalam melakukan suatu aktivitas. Kalau pola pikir mindset kita selalu negatif, mindset kita kecil, maka kehidupan ini terasa sempit. Jalan ke depan itu seolah selalu ada hal rintangan yang sulit kita lewati. Tetapi kalau mindset kita positif, mindset kita berpikirnya besar, kita punya big dream, maka hamparan jalan di depan itu terbentang luas. Apapun ada halangan, itu adalah sebagai jembatan kita, sebagai batu lompatan kita untuk mendapati kesuksesan. Itulah peran mindset yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan digital mindset? Digital mindset kembali lagi adalah mengenai tentang sikap, perilaku, cara berpikir dan pendekatan yang diperlukan agar seseorang berhasil beradaptasi dengan era digital yang terus berubah. Hal ini melibatkan penerimaan dan keberanian untuk mengadopsi teknologi dan inovasi digital dalam kehidupan pribadi atau profesional. Jadi, digital mindset itu adalah sikap seseorang, cara berpikir seseorang, dan pendekatan yang diperlukannya untuk beradaptasi dengan digital yang terus berubah, era digital yang terus berubah. Ya, seperti saya sampaikan tadi, perubahannya begitu cepat, begitu cepat. Beberapa tahun yang lalu kita masih melihat sesuatu yang belum pernah ada, sekarang sudah ada. Ya, Anda pun sudah merasakannya dengan digital teknologi saat ini. Semua dunia semakin dekat seperti itu. Tetapi dunia digital ini memerlukan pola pikir dari seseorang supaya dia bisa selalu menerima dan juga berani untuk mengadopsi teknologi dan inovasi digital itu. Misal, dalam bertransaksi. Dulu kalau kita bertransaksi kan harus bayar cash. Uangnya kelihatan. Kalau kita dagang, ada orang beli, terima uangnya, ada kepuasan di hati. Seperti itu.
Kalau kita tidak yakin dengan teknologi saat ini, uangnya sudah dibayar. Melalui apa? Hanya barcode saja kan. Scan barcode, ini uangnya sudah masuk. Oh iya, dengan teknologi. Kita harus percaya bahwa pembayaran dari si pembeli itu akan masuk ke rekening yang kita punya seperti itu. Begitu juga kalau kita melakukan transaksi pembelanjaan online. Ketika kita di dalam hati ada keraguan, wah, uang ini sudah kita bayarkan kepada pembeli, kepada si penjual barang yang ada di Jakarta atau yang ada di Surabaya misalnya. Apakah kita yakin orang itu akan mengirimkan barangnya kepada kita? Nah, inilah eh, yang dimaksudkan dengan melibatkan penerimaan dan keberanian kita terhadap teknologi itu. Bagi orang-orang yang gaptek, yang belum familiar dengan dunia seperti ini, tentu akan masih sulit untuk mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagi generasi milenial, generasi Z, saya yakin ini sudah tidak terjadi lagi seperti itu. Oke, sekarang kita membicarakan mengenai mengapa digital mindset ini diperlukan. Kok sudah terjadi? Dunia digital ini sudah terjadi. Kenapa perusahaan-perusahaan itu dalam merekrut karyawannya mencari calon-calon pekerja yang memiliki digital mindset. Di kepalanya ini dia mempunyai pola pikir digital seperti itu. Apa yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan itu? Sebelum nanti Anda bisa menjawabnya, tentu harusnya Anda memahami dulu tujuannya. Nah, di sini bisa saya jelaskan, digital mindset dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan kembali era digital lebih lanjut. Oh iya, memang era digital sudah mulai, teknologi informasi sudah dimulai. Tetapi untuk bisa memenangkan persaingan di era digital yang selanjutnya, maka perusahaan harus memiliki karyawan-karyawan yang memiliki digital. Dengan adopsi sikap yang terbuka terhadap teknologi dan inovasi digital, serta kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, individu dan organisasi dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era digital. Nah, ini jadi tujuannya yang terpenting. Jadi, individu dan organisasi dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan peluang yang muncul dalam era digital. Jadi ini maksudnya kenapa sekarang perusahaan-perusahaan itu di dalam melakukan interview mempertanyakan juga atau mencari kandidat-kandidat yang memiliki digital mindset. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, ikutin terus channel ini. Nanti kita akan memberikan contoh-contoh juga soal. Contoh-contoh soal, pembahasan soal. Kira-kira kalau interview itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai digital mindset itu seperti apa. Namun sebelumnya mari kita lihat karakter perilaku dari digital mindset. Karena digital mindset ini kan pola pikir. Pola pikir yang mau tidak mau nanti akan menjadi pola sikap. Pola sikap itu adalah perilaku yang akan menjadi karakter seseorang. Nah, karakter perilaku apa saja yang bisa mencerminkan bahwa seseorang ini memiliki digital mindset? Yang pertama adalah keterbukaan terhadap teknologi. Orang dengan digital mindset siap menerima teknologi baru dan belajar cara menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi Anda bisa jelaskan contoh-contoh yang Anda hadapi, bagaimana Anda bersikap terhadap keterbukaan terhadap teknologi, atau apa saja yang Anda ketahui dan sudah Anda alami terhadap teknologi. Ya, kalau Anda kan anak-anak muda pasti tidak jauh-jauh dari dunia handphone. Tapi apakah dengan softwarenya bisa Anda tidak jelaskan kemajuan-kemajuannya? Kalau dulu kita harus mengetik itu kan harus
Ya, dengan keyboard ini kita harus 10 jari, harus ngetik dengan cepat. Kalau sekarang dengan teknologi yang baru, kan kita tinggal ngomong saja seperti ini. Kita tinggal bicara saja, nanti ada teknologinya, tinggal mengetik aja sih, nanti dirapikan. Bahkan nanti ada keyword speech-nya, mana yang salah, mana ini bisa dikoreksi dan bisa digunakan. Tertulis dalam bahasa Indonesia. Kita ingin dirubah dalam bahasa Inggris dengan mudahnya sekarang. Kita sudah bicara dengan bahasa Indonesia, nanti tiba-tiba teknologinya sudah mengetik sendiri. Begitu kita ingin translate ke bahasa Inggris, tinggal kita perintah saja, translate ke dalam bahasa Inggris. Semuanya akan dilakukan. Itulah kemajuan dunia digital. Kemudian kemampuan belajar dan adaptasi. Nah, bagaimana teman-teman sekalian, digital mindset ini melibatkan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren digital yang terjadi dengan cepat. Bagaimana Anda bersikap? Termasuk gaptek enggak Anda? Begitu muncul teknologi yang baru, Anda bisa bersikap. Oh, dengan ada software baru, kita bisa lagi beradaptasi. Nah, ini menuntut orang-orang yang mempunyai kemampuan belajar belajar dan beradaptasi dengan cepat. Nah, kalau Anda ingat pada saat kita pembahasan soal culture akhlak di Kementerian BUMN kan ada salah satunya adalah adaptasi. Nah, maka eh, anak-anak muda yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk BUMN, adalah tidak jauh-jauh dari learning agility. Sikap learning agility itu nanti tetap saja dibutuhkan di banyak tempat. Begitu juga dengan digital mindset. Pemikir kritis. Ya, mau tidak mau, teman-teman untuk bisa selalu selaras, sejalan dengan dunia digital yang semakin maju dan semakin cepat perubahannya, memiliki pemikiran yang kritis. Nah, meskipun teknologi dapat memberikan banyak manfaat, orang dengan digital mindset juga mampu mempertimbangkan implikasi etis, keamanan, dampak sosial dari penggunaan teknologi. Jadi kalau kita mendesain sesuatu program, sesuatu apa namanya juga platform-platform yang lain, kita pun harus memikirkannya dengan kritis, dampak-dampaknya kepada lingkungan, ya lingkungan sosial, kemudian bagaimana dengan keamanan datanya, karena begitu kita masukkan data kita di cloud, mungkin apakah bisa diretas orang, apakah nanti sistem kita ini bisa diretas orang seperti itu kan. Ini juga membutuhkan pemikiran yang kritis. Inovasi tentu saja digital mindset mendorong untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi baru. Ya selalu ini pasti ada muncul di mana-mana karakter seseorang yang penuh inovasi, maka dia nanti akan selalu bisa menyesuaikan dengan digital mindset. Kemudian kolaborasi dan keterbukaan, hidup ini tidak bisa sendirian, Anda harus bekerja dengan tim, bahwa untuk mempercepat suatu proses itu, orang-orang lapangan, orang-orang yang di atas meja, di kantor, dan orang-orang yang memang basicnya di teknologi, di desain, ini harus bersatu, akan memikirkan bagaimana kemudahan-kemudahan yang akan bisa dia ciptakan untuk kemajuan perusahaan. Yang keenam adalah fleksibilitas dan mobilitas. Bahwa perilaku seseorang yang mempunyai digital mindset, dia akan siap bekerja dari mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Ya, kadang-kadang kemarin ketika kita membahas bahwa Gen Z ini memikirkan betul kehidupan pribadinya dengan pekerjaannya, dia ingin waktu yang lebih banyak untuk bersantai, lebih banyak untuk healing-healing. Ya, artinya dengan pola digital mindset ini ketika dia sudah bekerja, ya silakan nanti dia mendesain suatu program, misalnya ketika
dia sudah tidak ada di tempat atau ketika dia jam istirahat, nanti mesinnya bisa menjawab sendiri. Kalau pertanyaan-pertanyaan berulang bisa seperti ini. Nah, sehingga dengan teknologi itu dia bisa hadir 24 jam melayani konsumernya seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian pemahaman tentang data. Nah, pemahaman tentang data ini, digital mindset ini betul-betul database yang dikelola. Ya, bagaimana mengelola data pelanggan, pelanggan itu misalnya datang ke restoran itu jam berapa saja, kalau per usia itu dia pesannya apa saja. Bahkan saya pernah baca di salah satu tempat makan dan minum itu mereka punya data kalau usia seperti ini dia belinya ukuran gelas yang mana. Kalau dia membeli ukuran gelas yang lebih besar pasti minumannya tidak habis seperti itu. Nah, data-data seperti ini dikelola sedemikian rupa kemudian menjadikan informasi dan informasi ini akan menjadikan keputusan untuk mendesain produk seperti itulah. Jadi apalagi data-data yang lainnya. Yang jelas dunia digital itu tidak terlepas dari pemahaman tentang data. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kecerdasan emosional. Ya, karena kembali-kembali dunia digital ini tidak menafikan hubungan emosional. Nah, kadang-kadang ya sudah kita percaya saja dengan dunia digital, informasi yang disajikan sudah secara digital. Ketika ada seseorang yang mungkin lah ya belum belum begitu familiar karena beda generasi dengan kita atau beda generasi dengan eh, kebanyakan orang yang memang masih tidak terlalu familiar, ini pun kita harus memperhatikan dari sisi kemanusiaannya itu sendiri. Sehingga kita harus juga bisa menyiapkan alternatif-alternatif untuk menjembatani. Mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, utamanya teman-teman yang sedang menghadapi proses rekrutmen untuk menjalani interview atau menjalani wawancara di suatu perusahaan. Saya dengar juga di Kementerian BUMN juga di dalam user interview akan mencari kandidat-kandidat yang memiliki digital mindset. Jadi kemudian bisa wawancaranya seperti itu. Jangan menjadi ketakutan. Wah, kalau udah bicara digital mindset ini kan bicara tentang teknologi, informasi, tentang dunia komputer, dunia internet. Saya tidak berlatar belakang pendidikan. Bukan itu. Mereka bukan mencari orang yang berlatar pendidikan, teknologi informasi atau dengan dunia komputer. Tetapi mereka mencari orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang digital. Seperti itu. Digital mindset adalah tentang sikap dan pendekatan terhadap teknologi dan teknologi digital. Bukan persoalan teknis, bukan persoalan pengetahuan teknis yang khusus. Jadi tidak bicara tentang gelar, tentang pendidikan, tentang jurusan Anda kuliah di mana. Seseorang dengan latar belakang pendidikan non-teknis ini maksudnya tadi orang-orang yang memang kuliah di jurusan desain grafis, teknis komputer, atau teknologi informasi, begitu kan. Jadi bagi Anda yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan non-teknis seperti itu, dapat mengembangkan digital mindset dengan belajar dan terlibat dalam penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ya, apa teknologi yang biasa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, membantu apa saja dia dalam kehidupan Anda, dan sehingga di dalam melakukan aktivitas pun Anda selalu berpikirnya konsepnya digital seperti itu. Ya, pasti banyak Anda sudah mengalami ini semua. Saya yakin utamanya untuk generasi milenial, generasi Z tidak akan canggung ya seperti itu. Tapi dikhawatirkan pemahaman awal saja. Tapi begitu Anda membaca ini, mendengar video ini, saya yakin Anda
oh ini yang dimaksud dan Anda akan yakin dengan itu. Sekarang sebelum Anda memasuki wawancara, di user interview yang kemungkinan ada mengenai digital mindset, saya akan memberikan informasi dulu kira-kira apa sih tujuan, apa sih yang dibutuhkan oleh orang atau oleh perusahaan itu ketika mereka melakukan wawancara mengenai digital mindset. Nah, Anda harus tahu ini, kalau Anda tahu nanti Anda enak. Yang pertama adalah pentingnya adaptasi. Nah, ini lagi-lagi kan kalau Anda dengan core values-nya Kementerian BUMN selalu adaptasi. Kemudian kita bicara learning agility, kemarin seperti itu. Jadi perusahaan yang melakukan interview, dia memasukkan apa ya dimensi mengenai digital mindset atau pemahaman mengenai digital mindset ini adalah dia ingin memastikan bahwa karyawan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan lingkungan kerja yang terus berkembang. Digital mindset menunjukkan kemampuan seseorang untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Oke ya, kalau begitu Anda menjadi generasi yang mudah beradaptasi, bukan yang mau hidupnya sendiri, tidak mau cepat beradaptasi, atau generasi rumahan, generasi rebahan, gitu, tidak bersosialisasi. Supaya Anda bisa, oh ini yang diinginkan. Oke. Yang berikutnya adalah mereka mencari orang yang inovasi dan kreatif. Perusahaan ingin karyawan memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovasi dalam menggunakan teknologi. Pastilah, saya yakin teman-teman pasti sangat familiar dengan ini. Ada jiwa inovasi, ada jiwa kreativitas. Nanti ada tergali dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Ini yang dibutuhkan. Kemudian kemampuan kolaborasi, pemahaman tentang data. Ini juga yang akan dicari oleh kawan-kawan. Dan juga satu, bahwa di dalam dunia digital ini keamanan dan etika ini sangat perlu diperhatikan. Seperti itu. Nah, bagaimana pemahaman Anda tentang kelima ini, inilah yang nanti akan mengantarkan Anda bisa menjawab atau bisa memberikan penjelasan bahwa teman-teman sekalian adalah termasuk orang yang memiliki digital mindset. Sekarang kita coba membuatkan sampel dari interview digital mindset. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana Anda mendefinisikan digital mindset? Dan mengapa Anda menganggap penting dalam lingkungan kerja saat ini? Atau soalnya bisa dirubah, bagaimana Anda mendefinisikan digital mindset? Dan apakah Anda menganggap hal ini penting di dalam lingkungan kerja? Misalnya seperti itu. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau Anda ketemu si pewawancara bertanya ini terhadap Anda, bagaimana Anda menjawab? Bagaimana Anda mendefinisikan digital mindset? Oh, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya coba membuatkan kisi-kisi jawabannya atas pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan ini, calon pekerja seharusnya mampu menjelaskan bahwa digital mindset adalah sikap mental yang terbuka terhadap teknologi dan inovasi digital, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan. Cukup jawabannya seperti itu. Kalau pertanyaannya mendefinisikan digital mindset. Ini kan ada dua pertanyaannya. Mengapa Anda menganggapnya penting? Anda jawab, Anda atau ya kalian, mereka yang seharusnya
bisa menjelaskan mengapa digital mindset penting dalam kita ini. Misalnya karena cepatnya perkembangan teknologi memerlukan kemampuan untuk terus-menerus beradaptasi serta potensi untuk meningkatkan efisiensi dan dalam pekerjaan. Nah, kira-kira begitu jawabannya. Oke, kita cepat saja. Kita masuk ke soal nomor 2. Berikan contoh bagaimana Anda menggunakan teknologi atau inovasi digital dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sehari-hari. Nah, silakan. Ini kan Anda bebas. Pasti Anda punya pengalaman-pengalaman menggunakannya. Nah, di sini silakan Anda baca. Di sini kan kembali contoh konkret dari pengalaman menggunakan teknologi dalam konteks pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya, silakan. Pasti Anda punya pengalaman. Saya yakin itu. Enggak jauh-jauh dari teknologi handphone yang Anda punya. Cuma jangan Anda jelaskan Anda memakai handphone membuat TikTok, membuat Instagramable, ya jangan seperti itulah. Carilah sampel-sampel, misalnya Anda bertransaksi keuangan, Anda bagaimana e-commerce, bagaimana Anda membuka rekening bank, tidak datang berkunjung ke bank lagi, bagaimana Anda bertransaksi ke luar negeri dengan menggunakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Yang namanya kartu kredit kan sudah tergantikan dengan digital sekarang ini seperti itu. Ya, cari yang mengesankan orang bahwa Anda betul-betul familiar dengan dunia digital, software-software terbaru yang bisa memudahkan. Jangan sampai tidak mengerti bahwa AI itu sudah berkembang sedemikian rupa, ya. Bagaimana Anda bisa menguraikan itu? Kemudian bagaimana Anda bereaksi terhadap perubahan teknologi atau perangkat lunak baru dalam dunia kerja Anda? Ini jawabannya, calon pekerja harusnya menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap terbuka dan fleksibel terhadap perubahan teknologi. Nanti Anda dipancing-pancing mengenai hal ini juga. Dan keempat, bagaimana Anda menghadapi tantangan yang muncul dari perubahan teknologi atau inovasi digital dalam lingkungan kerja Anda, terutama ketika itu melibatkan pembelajaran dan mengadopsi teknologi baru yang belum Anda kenal sebelumnya. Kembali lagi, ini adalah mengenai sikap. Bagaimana Anda bersikap menghadapi tantangan yang muncul dari perubahan teknologi baru. Kadang-kadang di perusahaan itu ingin mengadopsi teknologi baru untuk efisien. Tujuan utamanya itu. Ketika teknologinya datang, malah orangnya tidak siap. Orang-orang yang ada tidak siap untuk menjalankan teknologi itu. Akhirnya merekrut karyawan lagi untuk melakukan teknologi itu. Bahkan kadang-kadang jadi karyawannya semakin banyak untuk melakukan teknologi itu. Nah, ini ya bagaimana pengalaman Anda? Ya seperti itu. Ini kisi-kisi jawabannya. Silakan Anda baca, Anda pahami. Ya. Nah, yang terakhir saya sampaikan di nomor 5 ini adalah berikan contoh situasi di mana Anda harus berkolaborasi dengan tim atau departemen lain untuk mengimplementasikan solusi teknologi atau inovasi digital. Bagaimana Anda memastikan kelancaran? Ini saya buatkan contoh ini bagi teman-teman yang sudah bekerja. Ya, kalau ini nanti dipakai di dalam interview atau wawancara-wawancara asesmen untuk peningkatan golongan. Maksud saya begitu. Tapi kalau pertanyaan ini kan tidak mungkin muncul bagi calon karyawan. Kan seperti itu. Ini jawaban kisi-kisinya. Teman-teman dapat membahas strategi komunikasi dan kolaborasi yang mereka gunakan seperti penggunaan alat kolaborasi online dan lain-lain. Ya, Anda tunjukkan saja. Karena ini kan lebih ke prakteknya seperti apa.
Kalau Anda belum pernah sama sekali melakukan ini, ya apa boleh buat? Nah, Anda harus jawab. Belum familiar seperti itu. Tapi seharusnya untuk generasi milenial, generasi Z, hal ini tidak akan terjadi. Nah, teman-teman sekalian, selamat pagi sih baik, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi terakhir dalam pembahasan digital mindset ini. Saya akan memberikan beberapa cara pengembangan era digital di dalam pemikiran di digital mindset ini. Perilaku-perilaku apa yang menyebabkan era digital ini terus-menerus maju berkembang dan bagaimana kita harus bersikap supaya tidak ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat di dalam dunia digital ini. Atau Anda yang memang nanti direkrut, hasil dari interview itu yang diinginkan perusahaan dalam diri Anda itu adalah tentu kan mengenai kemampuan untuk inovasi yang berkelanjutan. Karena dunia ini terus berkembang, dunia teknologi ini juga begitu pesat yang berkembang, sehingga Anda pun diharapkan ketika bergabung dalam suatu perusahaan pun Anda pun bisa memiliki inovasi yang berkelanjutan di dalam perusahaan itu. Nah, untuk itu tidak ada cerita lain bahwa keterampilan kita, kompetensi kita harus terus diasah dengan kemajuan-kemajuan teknologi, harus disesuaikan seperti itu. Dunia pendidikan, dunia kampus, Bapak Ibu dosen juga harus memberikan pecutan-pecutan kreativitas berpikir kepada mahasiswa itu bahwa textbook yang ada itu kalau memang sudah ketinggalan dengan dunia saat ini, ya segera diperbaiki. Segeralah mengambil literatur yang terbaik. Nah, mahasiswa juga harusnya lebih kreatif untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan kompetensi yang akan membekali Anda dalam kehidupan yang kadang di di depan mata lah kita sama menyaksikan dan kita sama memaklumi bahwa kadang-kadang kebutuhan dunia kerja itu masih sangat jauh dari yang disiapkan oleh dunia pendidikan kita saat ini. Tapi bagi teman-teman yang penuh dengan kreativitas, memang teman-teman memiliki kemauan belajar yang tinggi, saya yakin Anda akan bisa menjadi kandidat untuk bisa bergabung di berbagai macam perusahaan. Kolaborasi dan koneksi global tentu sangat dibutuhkan bagi teman-teman di dalam era digital ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri, ya seperti itu. Semuanya di dalam satu link aktivitas atau konektivitas di dalam kehidupan kita di era digital kita ini semakin mudah. Satu, memang yang selalu dipesankan di dalam digital mindset adalah mengenai keamanan dan privacy. Nah, tidak semena-mena kita dengan teknologi ini, para hacker bisa menerobos masuk ke ranah-ranah pribadi orang. Karena begitu kita sudah memasukkan nomor handphone kita sudah memasukkan nomor induk keluarga kita, wah, semuanya bisa terbaca aktivitas kita. Handphone kita saja sekarang berada di mana Google bisa tahu. Kita membuka apa saja, kita menyimpan apa saja, semua aktivitas itu kita tahu. Sehingga ya hal ini perlu menjadi pemikiran juga di dalam kita mengembangkan dunia digital ini. Kembali lagi teman-teman sekalian, nah kita hanya membekali, mengingatkan kembali, mereview kembali bahwa bagi teman-teman yang tadinya masih bertanya-tanya apa itu digital mindset, paling tidak dengan